Shalom dan selamat datang ke BWCC Online Sunday Celebration. Apa kabar kita semua pada hari ini? So we are glad that you are here with us untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan experience yang terbaik daripada Tuhan pada hari ini. Nah, di mana sekalipun platform Anda berada, jangan lupa untuk berinteraksi bersama-sama di dalam ruangan chat box. Anda boleh tinggalkan komen dan juga reaction untuk menandakan Anda ada bersama dengan kita pada hari ini. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, mari sebab kita di dalam doa pembukaan. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa kerana Engkau begitu baik, sangat baik dalam kehidupan kita. Kita sangat bersyukur Tuhan kerana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama sekali lagi ya Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau, untuk experience Engkau Tuhan, untuk mendengar daripada firman Tuhan pada saat hari ini ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan daripada awal sehingga akhir kebaktian kami, kiranya Engkau yang mendahului segalanya Tuhan. Terus berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Kami istiharkan hadirat-Mu nyata melawat setiap kami di mana sekalipun kami berada pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil daripada Mazmur pasal 130 ayat 5 sehingga ayat yang ke-7. Mari saya bacakan untuk kita semua. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Haleluya. Demikianlah tadi pembacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan, mari kita terus bangkit berdiri. Kita mau merayakan Tuhan kita dan kita mau terima sukacita dari surga. Amin. Amin. Haleluya.
tangan bagi Tuhan kita pada saat ini. Hey, hey, hey. Mari kita sama-sama katakan terima sukacita. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya Di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. dapat saksikan Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu, sukacita syurga nyata penuhiku. Hey, mari kita sekali lagi nyanyikan terima sukacita syurga. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya Di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. dapat saksikan Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. kita menyanyikan haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, Sukacita syurga, sukacita syurga nyata penuhiku. mari kita terus nyanyikan bagi Tuhan kita. Papara, 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 papara. Mari kita nyanyikan heaven and nature sing. Heaven and nature sing joy. Come on. Heaven and nature sing joy to the King. to the King. Heaven and nature sing joy. Heaven and nature sing. Heaven and nature sing joy to the King. Heaven and nature sing joy. Come on everybody. Heaven and nature sing joy to the King. Heaven and nature sing joy. Heaven and nature. Heaven and nature sing joy to the King. Heaven and nature sing joy. Nature. Heaven and nature To sing the King. joy to the King. Heaven and nature sing
percaya kuasamu, lepaskanku dari dosa, lepaskanku dari dosa. Kau Bapakku, Kau Bapakku, penebusku, Kau jadikan ku berharga. Ku perlu Kau Tuhan, kasih-Mu sempurna, firman-Mu menopang, firman-Mu menopang, kuasa-Mu pulihkan. kuasa-Mu pulihkan. Ku perlu Kau Tuhan, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna. kami akui Ku akui Kaulah segalanya. Coba sekali lagi kita nyanyikan. Ku percaya kuasa-Mu, lepaskanku dari dosa. Kau Bapakku, penebusku, Kau jadikan
akui Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau sentiasa ada bersama kami. Mari sekali lagi jemaat kita nyanyikan bersama-sama. Kita mau declare ayat ini. Kita akui segalanya di hadapan Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, kasih-Mu sempurna, firman-Mu menopang, firman-Mu menopang, kuasa-Mu pulihkan. ku perlu Kau Tuhan, Ku perlu Kau Tuhan, kasih-Mu sempurna. kasih-Mu sempurna. Kami akui Tuhan, Ku akui Kaulah segalanya. let's sing for the last time. Ku perlu Kau Tuhan, Ku perlu Kau Tuhan, yes Lord, kami perlu Kau Tuhan. kasih-Mu sempurna. Firman Engkau Tuhan menopang kami, Firman-Mu menopang, kuasa pulihkan. kuasa-Mu pulihkan. Ku perlu Kau Tuhan, Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna. kami akui Ku Tuhan. akui Kaulah segalanya. Kami akui Tuhan, Ku akui Kaulah segalanya. kami akui Tuhan. Ku akui Kaulah segalanya. Yes Lord, kami akui Kaulah segalanya. Hello, shalom semua. Di bulan yang terakhir untuk tahun ini, di mana kita merayakan Natal, kita tidak lari daripada hal memberi. Apabila Allah memberikan anaknya kepada kita, di sana kita meresponi daripada prinsip memberi itu sendiri, yaitu esensi daripada Natal itu sendiri, ya, tentang memberi. Jadi, untuk ayat firman Tuhan, untuk sharing offering kita pada minggu ini, saya ambil dari Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Jadi ini adalah ayat tentang memberi, yaitu tentang di mana hati kita berada, disitulah, di mana harta kita berada, disitulah hati kita. Jadi sekarang persoalannya, di manakah kita meletakkan harta kita? Di manakah priority kita dari segi harta kita, dari segi pemberian kita, spending kita? Adakah prioritinya adalah untuk kepuasan pribadi semata-mata, ataupun kita juga mengutamakan Tuhan di dalam pemberian kita, di dalam pengurusan apa yang kita ada di dalam tangan kita sekarang? Apa yang Tuhan telah beri kepada kita? Adakah kita mengelola itu dengan mengutamakan Tuhan? Jadi firman Tuhan di sini mengatakan bahwa kumpulkanlah harta di surga.
Karena harta di surga itu ngengat dan karat tidak merosakkannya. Tidak ada apa-apapun yang dapat membinasakan apa yang kita invest untuk kerajaan Allah. Sebab apa yang kita invest untuk kerajaan Allah itu akan membawa kita ke dalam kekekalan dan akan memberkati ramai lagi orang. Firman Tuhan mengatakan, ramai yang menabur, tetapi orang lain yang menuai. Jadi itu adalah satu berkat yang akan mengalir kepada orang lain, di mana ngengat dan karat, di mana kebinasaan tidak akan pernah merosakkannya. Jadi saya ingin encourage kita pada bulan Natal ini, kita memberi kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, seperti mana Tuhan sudah memberi kepada kita. Amin. Jadi sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Saya kepimpin kita dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan di atas berkat yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas pemberian kasih karunia-Mu Tuhan. Sewaktu Natal ini Tuhan, kami mengenang dan kami mengingati pemberian Engkau yang memberikan anak-Mu yang tunggal kepada kami, yaitu Yesus Kristus. Pada saat ini kami ingin berkomitmen untuk memberi yang terbaik kepada Engkau lewat pemberian kami ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersedia untuk memberi. Dalam nama Yesus, amin. Kita boleh transfer pemberian kita kepada nomor account yang tertera, yaitu di account Breakthrough Worship Community Church, dan di bahagian reference ataupun rujukan kita boleh letakkan sebagai BWCC Online. Resip daripada transaksi kita bolehlah dihantar kepada nombor yang tertera di skrin. Alright, seterusnya untuk membawa kita dalam firman Tuhan, kita ingin mempersilakan seorang hamba Tuhan yang telah setia melayani bersama kita selama ini, yaitu Cikgu Petrus. Dipersilakan Cikgu Petrus. Hai, salam semua jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apa kabar Anda semua? Ya, saya percaya Anda semua sehat walafiat ya di bawah naungan dan damai sukacita Tuhan ya. Jadi sesuai dengan tema kita pada bulan ini ya, di mana Yesus dikenal sebagai Raja Damai bagi kita semua. So haleluya. Dan tidak ada raja yang mampu memberi damai sepertinya. Oke. Dan tidak ada satupun baik di langit maupun di bumi, oke, yang hebat seperti Tuhan Yesus kita ya. Jadi hanya Tuhan Yesus saja yang memampukan kita dan memberi damai sukacita kepada kita semua, saudara. Ya. So puji Tuhan. Dan seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang sama saya, ia menuliskan di dalam Yesaya ya, pasal 9 ayat 6 ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita ya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal ya, Raja Damai. Jadi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu dan kita serahkan pengungsian kita pada hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kiranya Roh Kudus terus berkarya dan memimpin kita, saudara ya. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Allah Bapa kami di surga, Allah kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih pada hari ini Tuhan, karena Engkau telah memberi peluang dan kesempatan kepada kami Tuhan untuk kami mendengar firman-Mu Tuhan, dan biar akhirnya Tuhan Roh Kudus-Mu akan terus menuntun, memimpin kami, mengajar kami Tuhan, dan memberi pemahaman kepada kami Tuhan, untuk kami memahami firman-Mu pada hari ini Tuhan. Dan biarlah setiap telinga mendengar, mata yang melihat, hati yang menanggapi pada hari ini, mereka semua akan diberkati. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, haleluya. So, berkenaan dengan kata raja, saudara. Kita di Malaysia ini begitu banyak raja, saudara. Tapi negaranya satu, rajanya ramai. Ya ada raja perlembagaan, ya itu yang sah lah. So, ada juga raja lawak, ada raja dangdut, dan sebagainya. Oke. Apapun kita masih tetap kalah dengan negara India. Kalau di India sana begitu banyak raja di sana. Ya, ada Raja Gopal, ada Raja Sami, ya, ada Raja Lela. Oke. Banyak lagi di India sana. Ya. Jadi kalau di hutan sebagai contoh pun ada rajanya juga. Contohnya singa. Singa adalah raja
segala binatang, ya, di hutan. Tetapi kita bersyukur karena kita punya Raja yang hebat, yang luar biasa, ya, tidak lain dan tidak bukan, yaitu Yesus Kristus. Ya, mungkin kita sudah mengerti ya tentang arti Raja itu, ya. Tapi saya simpulkan juga, ingatkan semula, ya, supaya kita sentiasa ingat siapakah Raja kita yang sebenarnya. Oke, jadi kita paham bahwa Raja itu, ya, artinya kalau kamus bahasa menyatakan bahwa penguasa tertinggi itulah raja pada sesuatu kerajaan, ya, untuk penguasa tertinggi dalam suatu kerajaan. Jadi selanjutnya damai itu, ya, menurut kamus bahasa diartikan sebagai tidak ada perang, tidak ada kekacauan, ya, tidak ada kerusuhan, semuanya aman. Itu adalah dikatakan damai. Jadi bila dihubungkan dengan Yesus sebagai Raja Damai, dapat dipahami bahwa Yesus adalah Raja yang memerintah dengan penuh damai, saudara, sukacita, ya, penuh damai dan sukacita. Dia jauh dari peperangan dan tidak ada kerusuhan. Jadi pemerintahan Tuhan Yesus adalah pemerintahan yang penuh Raja Damai, oke, penuh dengan damai. Sebab itu ia dikenal sebagai Raja Damai. Dan ini merupakan suatu kenyataan yang menegaskan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita itu secara jelas menyatakan Dia adalah yang membawa damai, ya, di antara kita dengan Allah Bapa. Dia juga adalah membawa damai di dalam keluarga kita, di dalam jemaatnya, di dalam gerejanya, ya, dan juga di dalam kerajaannya, saudara. Oke, jadi patahnya saat ini kita hidup di dunia yang sudah kacau dan rosak akibat dosa, saudara. Karena itu kedamaian adalah hal yang sangat penting, yang amat diinginkan oleh semua orang, ya, lebih dari apapun, ya. Jadi segala macam cara dilakukan dan ditempuh untuk memperoleh kedamaian secara pribadi, saudara, ya. Kedamaian keluarga lah yang mau dicari, kedamaian dalam negara, ya. Manusia mencari kekayaan dan harta benda, namun tidak menemui kedamaian itu, ya. Mereka mencari bantuan dari berbagai orang, pakar dan sebagainya, seperti ahli psikologi kah, ya, counselor, motivator kah, ya, diplomat sekalipun. Mereka ingin mencari damai, tetapi mereka hanya mendapat damai yang sementara saja. Jadi kalau kita melihat pada hari ini, ya, banyak negara mereka inginkan perdamaian, tetapi mereka menciptakan sesuatu yang boleh merosakkan, yang boleh menyebabkan peperangan dan juga menyebabkan pertumpahan darah, saudara. Namun kedamaian sejati tidak juga kunjung tiba, ya, dalam hidup kita sebagai manusia. Karena kedamaian sejati itu hanya didapati sebagai anugerah dari Allah, ya. Kita melihat bahwa semua pemerintahan yang ada di dunia, kekuasaannya sering bergantung pada kekerasan, perang dan juga pertumpahan darah, saudara. Tetapi kekuasaan Yesus Kristus didasarkan pada pengorbanan darahnya sendiri, serta berdasarkan keadilan dan kebenaran yang dibawa olehnya. Karena Dia sendiri adalah kebenaran, saudara. So dalam Kristus damai sejahtera sudah datang, seperti yang dinyatakan dalam Lukas pasal 1 ayat 79, saudara, ya. Jadi damai sukacita Kristus itu adalah untuk menyinari mereka, ya, mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, ya, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jadi kita bersyukur, saudara, ya. Jadi pertanyaan penting yang patut diajukan ialah, mengapa Yesus disebut sebagai Raja Damai? Ya, Yesus disebut sebagai Raja Damai, kenapa? Ya, so pertama, Yesus memiliki damai, ya. Yesus adalah Raja Damai yang membuktikan bahwa Dia memiliki damai lebih dari siapapun dalam takaran dan dengan tidak terbatas. Jadi hal ini dibuktikan, ya, dengan damai yang Yesus berikan tidak sama dengan damai yang lain, ya. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, Rasul Yohanes menulis demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi janganlah gelisah dan gentar hatimu, saudara, ya.
Dan yang kedua, hanya dalam Yesus kita menemui damai sejati, saudara. Ya, Yohanes 16 ayat 33. Kita hanya menemui damai sejati hanya di dalam Yesus Kristus. Dan juga di dalam Lukas juga, pasal 2 ayat 14. Ya. Dan kelahiran Yesus itu diwarnai berita juga, ya, dengan kehadiran malaikat menyatakan tentang damai bagi bumi, karena Yesus Raja Damai itu, ya, datang. Dan Yesus mengundang setiap orang yang datang kepadanya untuk mendapatkan kelegaan dan damai sejahtera, saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Yesus, dia akan mendapat damai. Karena Tuhan menjanjikan damai dalam hidup mereka yang datang kepadanya, saudara. Ya. Sebab itu Yesus itu adalah Raja Damai. Dan yang kedua, saudara, Yesus pembawa damai. Nah, dikatakan demikian. Kenapa Yesus dikatakan sebagai pembawa damai? Kalau kita melihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 hingga 19, Yesus mendamaikan Allah dengan manusia. Ya, Yesus membantu kita berdamai dengan musuh kita juga dalam Efesus 2 ayat 11 hingga 22. Tapi yang menariknya, Yesus mendamaikan Allah dengan manusia. Ya, karena kita manusia sudah berdosa, ya, karena kita harus ada pendamai antara kita dengan Allah. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Yesus Kristus yang membawa damai antara Allah dengan manusia selepas kita berdosa, saudara. Ya, dan begitu juga, saudara, Yesus membantu kita berdamai dengan musuh kita. Ya, kita tidak ada musuh. Musuh kita adalah iblis. Kita sesama manusia, kita adalah saudara-saudara. Ya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 11 hingga 22 ada masa kita boleh baca. Ya. Dan juga Yesus membantu kita berdamai dengan diri sendiri. Ada juga berdamai dengan diri sendiri. Itu boleh kita lihat dalam Roma pasal 7, saudara. Roma pasal 7 ayat 18 hingga 26. Ya, Yesus membawa damai antara kita dengan Allah Bapa, dan Yesus juga membawa damai antara kita dengan manusia, dan Yesus juga membawa damai di dalam diri kita sendiri. Berdamai dengan diri kita sendiri, saudara. Ya. Manakala yang ketiga, ya, Yesus dan kerajaannya akan datang dengan damai sejahtera. Ya. Dikatakan demikian karena Yesus membangun kerajaannya bukan dengan kekuasaan atau senjata, melainkan doktrin dan pengajaran yang berisikan damai sejahtera. Kalau kita melihat dalam Roma pasal 14 ayat 19, ya, kerajaan yang dibangunkannya akan berlangsung selama 1000 tahun, dan dia juga akan menjadi Raja Damai. Ya, satu ketika nanti dalam kerajaan 1000 tahun, Tuhan Yesus akan menjadi Raja Damai. Kalau kita membaca Wahyu pasal 20 ayat 4, ya, dan kerajaan 1000 tahun Tuhan Yesus akan memerintah dan menjadi Raja Damai bagi kita semua, saudara. Ya, so itulah Yesus dan kerajaannya akan datang dengan damai sejahtera. Oke, karena begitu rupa damai dalam kerajaannya itu, maka bukan saja manusia berdamai, namun binatang buas pun berdamai juga. Ya, binatang buas pun berdamai juga karena adanya hadirnya kerajaan damai, ya, di bumi nanti, bumi yang baru. Yesaya 11 ayat 6 hingga 10, saudara. Ya. Dan selanjutnya Kristus juga memberikan damai sejahtera di hati orang-orang yang percaya kepadanya. Dan damai sejahtera yang diberikannya adalah bersifat kekal, tidak dapat dirampas, dan tidak dipengaruhi oleh situasi apapun yang datang dari luar, saudara. Ya. Matius 11 ayat 28 hingga 30. Dan Tuhan meminta kepada semua orang yang berbeban berat, yang letih lesu, untuk datang kepadanya, dan ia akan memberi kelegaan kepada setiap orang yang datang kepadanya, saudara. Ya, saudara, kalau kita melihat ayat 29, Tuhan Yesus menyatakan, "Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Itu juga dengan ayat 30 menyatakan bahwa kok yang Tuhan pasang itu enak dan bebannya pun ringan. Ya. Jadi datanglah kepada Yesus. Siapa yang berbeban berat,
yang letih lesu, Tuhan akan memberi kelegaan kepada Anda. Lebih luas lagi saudara, akibat dari damai sejahtera ini, manusia boleh hidup damai satu dengan yang lain. Ya, Roma 12 ayat 18 menyatakan, meminta agar kita hidup berdamai dengan semua orang. Ya, alangkah indahnya dunia ini. Ya, alangkah bahagianya kita hidup di dunia ini kalau semua orang hidup berdamai, ya, antara satu sama lain. Tidak ada permusuhan, tidak ada kekacauan, tidak ada masalah yang wujud, saudara. Itu yang sepatutnya kita sebagai orang percaya harus mewujudkan situasi di mana damai itu harus hadir di dalam hidup kita, dalam persekitaran kita. Ya, jadi karena itu damai sejahtera itu harus aktif dan dikembangkan dan dibagikan pada sesama. Ya, Efesus pasal 4 ayat 3 menyatakan, ya, harus dibagikan antara sesama. Selain itu kita juga harus berusaha untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, saudara. Dalam Ibrani 12 ayat 14, ya, kita harus memelihara kesatuan roh, ya, oleh ikatan damai sejahtera. Dan dalam masa yang sama kita juga dituntut untuk mengejar kekudusan, karena tanpa kekudusan, saudara, tidak seorang pun akan melihat Allah, tidak seorang pun yang akan melihat Tuhan. Amin, saudara. Ya, harus ada kekudusan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita kena jaga kekudusan kita, saudara. Kita kena jaga pendamaian, ya, cara hidup kita, saudara, antara satu dengan yang lain. Jadi implikasi dari kebenaran yang telah dinyatakan tadi ialah jika seseorang tidak merasa damai, ya, sejahtera dalam hidupnya, maka ada 3 alasan, 3 kemungkinan. Pertama, ia belum memiliki damai sejahtera yang sesungguhnya. Ya, ia belum memiliki damai yang sesungguhnya seperti dinyatakan dalam Yohanes 14 ayat 27. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, mungkin karena ia belum mengalami kelahiran baru. Ya, ia hanya dapat diterima dengan percaya kepada Kristus. Ya. Seperti dinyatakan dalam Yohanes 3 dan juga 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Oke, karena belum mengalami kelahiran yang baru dan dia hanya dapat diterima dengan percaya kepada Kristus sahaja, saudara. Jadi yang ketiga, sebabnya yang ketiga, mungkin bila ia sudah diselamatkan tetapi tidak merasakan damai sejahtera, boleh jadi ada dosa-dosa yang belum selesai dalam diri seseorang itu, saudara. Ya, seperti dinyatakan dalam Yesaya pasal 59 ayat 2. Ya. Tetapi ayat ini bunyinya begini, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jadi setiap kita harus menyelidiki diri sendiri selalu agar kita berkenan di mata Tuhan, saudara. Ya. Dan ada lagi hal-hal ataupun dosa-dosa lama kita harus tinggalkan, saudara. Ya, manusia lama kita, jangan sampai Tuhan tidak mendengar doa kita, jangan sampai Tuhan memalingkan mukanya, ya, daripada kita, yang menjauhkan tangannya daripada kita, saudara, sehingga kita tidak mendapat damai sukacita daripadanya. Jadi ini amat menyedihkan bagi kita semua, saudara. Ya. Jadi kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, sebelum Yesus naik ke surga, dia berjanji akan memberikan dan meninggalkan damai sejahtera kepada kita semua yang percaya, dan dia tidak mau kita gelisah dan gentar, saudara. Ya. Jadi saudara, selanjutnya kita adalah agen pembawa damai sejahtera di dunia ini. Lukas pasal 10 ayat 5 menyatakan, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini, damai sejahtera bagi mereka yang tinggal di sini, damai sejahtera bagi saudara, damai sejahtera bagi Anda yang ada di sini. Itulah perkara hal yang harus kita ucapkan antara sesama, saudara. Saudara, Efesus pasal 4 ayat 36, kita juga dituntut untuk menghilangkan segala kedengkian, amarah dan dendam,
dari rumah tangga maupun gereja kita, saudara, dan mengubahnya menjadi persekutuan, sukacita, dan damai. Dan kita tidak hanya berusaha menjauhkan perselisihan, pertengkaran, ataupun pertentangan, ya, tetapi juga perlu hidup selaras dan harmonis sebagai sesama anggota tubuh Kristus, saudara. Dan kedamaian memancar dari persekutuan, damai dampaknya pasti tak terhingga, saudara. Lebih lagi, kita dikenali sebagai anak-anak Allah apabila kita membawa damai dimanapun kita berada. Dalam Matius pasal 5 ayat 9, Kristus berkata, Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apakah kita mau dipanggil sebagai anak-anak Allah, saudara? Baiklah saudara, kita sadar bahwa hari-hari ramai orang mengenal bahwa Yesus adalah Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dia juga lah yang dikenal sebagai Raja Damai itu dan tidak kepada yang lain. Persoalannya sekarang, saudara, adakah kita telah meletakkan Tuhan Yesus sebagai Raja di dalam hatimu, hati kita, atau dalam hidupmu, dalam hidup kita? Itu persoalannya. Atau kita sendiri yang menjadi Raja dalam hidup kita? Jadi dalam hal ini sama-samalah kita renungkan, dan kalau kita benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, saudara, tapi tidak mengakui Yesus sebagai Raja dalam hidup kita, maka iman dan kepercayaan kita adalah sia-sia. Seharusnya Tuhan Yesus itu bukan saja menjadi Juru Selamat kita, bukan saja menjadi Tuhan kita, tapi dia juga harus kita anggap sebagai Raja Damai dalam kehidupan kita, saudara, sehari-hari. Jadi mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya, Jesus, haleluya. Bapa kami di syurga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Tuhan. Layalah Kau dipuji dan Kau disembah. Dan pada hari ini Tuhan, kami ucap syukur sekali lagi Tuhan. Terima kasih atas perkongsian-Mu, firman-Mu Tuhan pada hari ini. Firman-Mu yang hidup, yang telah mengajar kami, mengingatkan kami tentang damai, sukacita yang Kau bawa Tuhan dalam hidup kami. Dan mereka yang letih lesu dan beban berat Tuhan harus datang kepadamu, supaya segala beban-beban itu akan disingkirkan, akan diringankan Tuhan dalam hidup setiap kami yang mengalaminya. Dan kami bersyukur Bapa, karena Engkau adalah Raja Damai yang benar, yang sebenar-benarnya di dalam hidup kami. Dan kami ucap syukur juga Tuhan, Engkau telah memanggil kami menjadi anak-anak-Mu, sebagai anak-anak Allah yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini dan masa ini ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, saudara. Sekian saja perkuncian kita pada hari ini. Semoga Anda semua diberkati dengan perkuncian ini. Demikianlah tadi firman Tuhan yang telah dikongsikan oleh Cikgu Petrus, dan saya percaya kita semua diberkati dengan perkongsian firman Tuhan sebentar tadi. Amen. Baiklah, seterusnya kita akan masuk ke ruangan highlights and announcement. Announcement yang pertama, mari kita sama-sama saksikan sedutan klip video ini. Demikianlah tadi video mengenai aktiviti mingguan gereja BWCC DCC. Jangan lupa untuk sertai dan diberkati lewat setiap aktiviti ini. Dan seterusnya untuk pengumuman yang kedua adalah mengenai pemberian dan persepuluhan. Pemberian dan persepuluhan rakan-rakan semua boleh disalurkan ke akaun gereja seperti yang tertera di skrin Anda pada saat ini, dan jangan lupa screenshotkan transaksi Anda dan hantar kepada nombor telefon admin BWCC Online untuk tujuan rekod.
Sekian saja highlights dan announcement pada minggu ini. Jangan balik terlebih dahulu kerana kita akan bersama-sama di dalam benediction and closing prayer sebentar saja lagi. Tuhan memberkati kita semua. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Shalom. Puji Tuhan kerana kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita pada hari ini. Terima kasih jemaat Tuhan yang begitu setia mengikuti ibadah online dari awal sehingga akhir. Juga untuk semua pelayan yang sudah bersama melayani kita pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, damai ataupun peace merupakan sesuatu yang kita rindukan. Ia merupakan salah satu keperluan dan kehendak umat manusia yang terbesar. Nah, kita bergumul dengan ketidakpastian akan masa depan, konflik dalam perhubungan, tekanan keuangan, masalah kesihatan dan sebagainya. Nah, pada masa ini, apabila anxiety berada pada titik tertinggi dalam kehidupan kita, damai seakan-akan suatu mimpi yang sukar digapai. Pada saat ini, saya ingin mengingatkan saudara-saudari dalam Tuhan, bahwa Tuhan Yesuslah Raja Damai kita. Damai yang dibawa Yesus adalah sesuatu yang tidak dapat difahami oleh fikiran manusiawi kita. Ia adalah kedamaian yang datang daripada mengetahui bahawa Tuhan berkuasa atas segalanya, walaupun kita tidak melihat atau merasakannya dengan jelas. Nah, kita merasa ada kesejahteraan, mengetahui bahwa kita benar-benar selamat di tengah-tengah badai, karena kita tahu bahawa Dia yang sentiasa bersedia untuk mendapatkan kita kembali. Nah, kita merasa bahawa kita adalah sebahagian daripada warga kerajaan Kristus yang tidak tergoyahkan, di mana kita berasa selamat, disayangi dan berlimpah dengan berkat. Nah, kedamaian ini datang daripada mengetahui bahawa identiti kita tetap utuh dalam Kristus dan masa depan kita ada bersama dengan Dia. Nah, walaupun dunia ini masih belum mengalami sepenuhnya semua perkara yang didatangkan oleh Raja Damai kita, terangnya menerobos ke dalam kegelapan dunia ini dan membuat semua perkara baru. Nah, kerajaan Tuhan ada di sini membawa kedamaian. Amen. Nah, sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami di syurga, kami merasa sungguh bertuah punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan yang begitu setia bersama kami tidak kira apapun situasi, cabaran, pengalaman yang kami hadapi sepanjang hidup kami. Nah, kami mau mengucap syukur atas hadirnya Engkau sebagai Raja Damai dalam hidup kami, yang tidak pernah terlambat untuk menopang kami, mendapatkan kami kembali bila kami mungkin merasa lelah, merasa berada di titik terendah dalam hidup kami. Nah, kami mau terus mengisytiharkan bahwa Engkaulah sumber damai, sumber kekuatan dan hikmat kami saat kami terus berjalan dalam dunia yang gelap ini. Nah, kami percaya Tuhan akan terus memimpin hidup kami. Walaupun ada masanya Tuhan kami merasa tidak merasakan apa-apa, we believe that you are enough in our life, Lord. Haleluya. Nah, mari jemaat Tuhan kita sama-sama mengangkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan kita jumpa lagi pada ibadah minggu hadapan. Behold the star of Bethlehem, the Word of God has become flesh. Unto us a child is born, the Savior
fully God and fully man. He comes for all with open hands. He rules with